Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian. Marilah kita beribadah pagi hari ini, memperingati hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Saya mohon bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Ibadah pagi hari ini kita akan mulai. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara-saudara, bahwa pertolongan kita ini berasal dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah pada saat ini. Amin. Mari kita muliakan Tuhan yang kudus dengan pujian PPK nomor 12, Suci Suci Allah Maha Suci. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami sembah dan kami percaya dalam hidup kami. Pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan atas segala rahmat-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau telah mengizinkan kami untuk menyembah, mengagungkan nama Tuhan yang kudus, juga untuk mengingat-ingat berkat-berkat pemberian-Mu, baik berkat secara jasmani dan secara rohani. Oleh sebab itu kami serahkan kepadamu ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan ibadah Pentakosta hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Satu-satunya
Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Hanya Dialah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Mari kita bersyukur atas anugerah-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita dengan pujian, Ya Roh Suci yang benar. Berdiri, saya akan berdoa bersama untuk mohon pengampunan segala dosa-dosa kita. Saya akan hantarkan. Ketika kami menghadap di hadirat-Mu Tuhan Yesus yang kudus, sungguh hati kami bergetar dan malu karena segala dosa dan pelanggaran kami dan semua usaha kami sia-sia. Maka dari itu Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang bisa menolong kami. Dengan rasa penyesalan, kami mengaku segala dosa pelanggaran kami. Tuhan, ampunilah dosa kami dan sucikanlah hati kami. Layakkanlah kami menjalankan kehidupan kami sesuai dengan perintah Tuhan, dengan jujur dan benar takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon ampun.
Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita akan menerima berita anugerah yang demikian sabdanya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan, menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara sekalian, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang saya ambilkan dari kitab Efesus pasal 4 ayat 30. Demikian bunyinya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Marilah kita responi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan pujian PPK nomor 174. Ku tahu siapa ku percaya. Buatnya bagiku tak layak ku terima kasih Kristus tebusku jadi miliknya. Namun ini yang ku percaya bahwa Dia dapat memelihara apa yang aku serahkan waktu aku percaya. Bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Konstantinopel yang demikian bunyinya. Aku percaya satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Bapa. Yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa.
dan akan datang kembali dengan kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi hidup yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sugeng. Kita akan nyanyikan pujian PPK nomor 72, Roh Kebenaran Penuhi Daku. Tuhan Allah, kami datang kepadamu. Ya Allah Roh Kudus, penuhi hatiku, sehingga kami Engkau ajar, Engkau terangi dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami, bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu, GKAK Kebenaran di Surakarta. Kami menyerahkan ya Tuhan, doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Jemaat Allah yang dikasihi Tuhan. Bahagia sekali rasanya kita masih diizinkan Allah yang Maha Kasih untuk memperingati hari besarnya. Sebagai umat pilihan Allah, kita memiliki anugerah khusus. Berbeda dengan iman orang lain. Karena kita percaya kepada Allah Tritunggal yang esa dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yaitu kita percaya bahwa Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, satu-satunya Allah yang sejati. Yang kedua, kita percaya Yesus Kristus diutus oleh Allah Bapa untuk melakukan penebusan bagi umat manusia berdosa. Sehingga tebusannya memiliki iman yang jelas. Orang yang percaya, memiliki keyakinan, pasti masuk surga. Sedangkan yang ketiga, kita percaya kepada Allah Roh Kudus. Pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta, serta mengingat kembali pengakuan iman Rasuli, bagian yang ketiga, yaitu bab 8 atau nomor 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Siapa Roh Kudus? Maka jawabnya, Roh Kudus adalah Allah. Bukan salah satu Allah, tetapi merupakan pribadi dari Allah Tritunggal. Jadi merupakan pribadi dari Allah Tritunggal, yaitu pribadi yang ketiga. Ia adalah Allah. Allah telah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Julukan itu tentu diberikan oleh Allah sendiri. Karena ketika bangsa ini masih di Mesir, melihat secara langsung mujizat yang dilakukan Allah untuk menghukum Mesir dengan 10 tulah. Mujizat besar yang tidak pernah terulang kembali di dalam sejarah manusia. Ketika Allah menyeberangkan melewati Laut Tebarau kepada bangsa Israel, itu adalah mujizat yang sekian kalinya. Keluaran pasal 14 ayat 15 dan 16 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka menyeberang, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bangsa Israel baru 3 hari menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka bersungut-sungut karena membutuhkan air untuk minum. Keluaran 15 ayat 4. Ini merupakan sikap yang tidak baik, sikap kurang iman, sikap perlawanan terhadap Tuhan. Serta Musa sebelum mati memperingatkan ketegartengkuan bangsa ini. Karena dia akan mati dan tidak diizinkan oleh Allah masuk ke dalam tanah perjanjian. Itulah sebabnya dia penting untuk memberikan tahu
kepada bangsa Israel supaya ketegartengkuan itu tidak diulangi kembali. Dan ayat ini juga dicatat di dalam kitab Perjanjian Baru. Di dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 9 berkata, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Sebab itu seperti apa yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini kita diajar bahwa Roh Kudus adalah Allah yang telah menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Demikian juga Allah yang sama, Allah Roh Kudus menuntun kita di dunia ini untuk masuk surga. Karena hanya dialah jalan satu-satunya menuju ke surga. Yohanes 14 ayat 6, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah dan keberadaannya adalah kekal. Ibrani 9:14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh kekal. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Coba nanti dibanding di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Roh Kudus adalah Allah, maka Roh Kudus adalah Maha Tahu. Di dalam Perjanjian Lama tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 13-14. Di dalam Perjanjian Baru, Rasul Petrus menegur kepada Ananias dan Safira yang mendutai Roh Kudus. Jadi Allah yang Maha Tahu itu mengerti kalau dia didustai. Roh Kudus juga Maha Kuasa karena dia adalah Allah. Bisa kita baca di dalam Roma pasal 15 ayat 19, 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Roh Kudus Maha hadir. Di dalam Perjanjian Lama kita membaca dengan jelas. Pemazmur berkata 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah. Dan yang kedua, Roh Kudus itu setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen mula-mula sangat mengajarkan kesetaraan Allah Tritunggal dalam bersaksi kepada dunia. Jadi kalau kita membaca sepanjang kita para rasul, maka kita melihat di situ bagaimana para rasul bersaksi atas tuntunan Roh Kudus. Seperti yang tertulis di dalam pasal 2 ayat 32 sampai 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini.
Jadi para rasul itu menunaikan tugasnya, melaksanakan tugasnya atas tuntunan Roh Kudus. Ini merupakan amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus Kristus. Bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Pada abad berikutnya mulai muncul ajaran yang berbeda dengan apa yang telah diajarkan para rasul. Jadi pada gereja mula-mula tidak ada masalah mengenai Roh Kudus. Tetapi pada abad-abad berikutnya muncul ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran yang diberikan kepada para rasul. Namun Allah yang berdaulat atas segala sesuatu tidak membiarkan kebenarannya diselewengkan. Itulah sebabnya Allah memunculkan bapak-bapak gereja. Jika tahun 325 ada konsili Nicea mengukuhkan kesetaraan antara Allah Bapa dan Allah Putra. Kemudian menyusul pada tahun 381 konsili ini adalah konsili Konstantinopel. Tahun 381 itu menekankan keilahian Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah pencipta. Kejadian pasal 1 ayat 3, yaitu menciptakan bumi dan segala isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ayub juga mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Roh Kudus. Kita bisa membaca kitab Ayub pasal 26 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Kudus memelihara orang Kristen. Jadi karena Roh Kudus itu adalah Allah setara dengan Bapa dan Anak, maka Roh Kudus memelihara orang Kristen, menguasai orang Kristen, menuntun orang Kristen untuk memberitakan Injil. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Juga Roh Kudus adalah Allah setara dengan Bapa, setara dengan Anak, maka Roh Kudus itu providensi segala ciptaan. Mazmur 104 ayat 30, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau memperbaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, Roh Kudus adalah Allah yang harus ditinggikan, harus disembah serta dihormati dengan mentaati perintah-perintahnya dan hidup suci. Dia bukan pesuruh untuk mentaati kita. Dia bukan pesuruh untuk mentaati kita. Saya pernah diundang salah satu gereja di Solo dalam penabisan gedung. Hamba Tuhannya berdoa. Doanya demikian. Ketika saya menghadiri
penabisan suatu gereja di Solo. Ya Roh Kudus, Engkau saya izinkan untuk datang dalam ibadah ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini doa yang konyol, tetapi juga doa yang kurang ajar. Roh Kudus adalah Allah yang mengizinkan dan memberi dana dan IMB, sehingga gedung itu selesai dan siap untuk digunakan. Roh Kudus tidak bisa kita perintah secara sembarangan dengan penumpangan tangan supaya orang-orang ditumpangi memiliki kuasa. Seolah-olah kuasa itu milik kita. Atau kita mendemonstrasikan, memamerkan kuasa Roh Kudus dengan cara yang tidak hormat dan tidak sopan. Itulah sebabnya kita harus mengerti peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Dalam hidup orang-orang percaya, kita harus mengerti peran Roh Kudus di dalam hidup orang-orang percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Bagaimana caranya? Karena Roh Kudus adalah Allah, bukan suatu kuasa Allah. Karena Roh Kudus setara dengan Allah, Bapa, Allah Anak, bukan salah satu Allah. Karena Roh Kudus memiliki peran, karena Dia Allah. Jadi yang ketiga, peran Roh Kudus. Hari Pentakosta bukan awal Roh Kudus berkarya. Tadi sudah kita renungkan dan percayai bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus setara. Sesuai wahyu kitab suci. Tetapi juga memiliki esensi yang sama. Roh Kudus kekal berdampak pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya ulangi. Tetapi juga memiliki esensi yang sama. Roh Kudus kekal berdampak pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus mendiami hanya kepada beberapa orang yang dipilih. Lagi pula tidak mendiami untuk selama-lamanya. Jadi di dalam perjanjian lama, Roh Kudus sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah. Walaupun itu dikaruniakan kepada orang-orang pilihan. Misalkan Raja Saul, kemudian Simson sebagai hakim pada waktu itu. Dan ketika Raja Daud jatuh dalam dosa, ia berdoa supaya Roh Kudus tidak diambil daripadanya. Ini terbukti di dalam Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah manggil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Jadi Daud melakukan dosa dan dia bertobat menyesal dan dia meminta supaya Roh Kudus tidak diambil dari hidupnya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Mazmur 51 ayat 13. Kedatangan Roh Kudus dijanjikan di dalam perjanjian lama. Yoel pasal 2 ayat 27 sampai 30. Kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antara orang Israel. Bahwa aku ini Tuhan, adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas manusia. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki, perempuan, kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat di langit, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus dianugerahkan bagi orang-orang percaya selama-lamanya. Jadi berbeda di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwa Roh Kudus di dalam perjanjian baru
diberikan, dianugerahkan kepada orang-orang percaya untuk selama-lamanya. Ini dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan Dia di dalam kamu. Melalui ayat ini, firman Allah mengajarkan Roh Kudus dari Allah. Roh Kudus sebagai penolong orang percaya adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Bukan manusia, bukan nabi yang sering ditafsirkan banyak orang. Jadi ayat ini sering ditafsirkan bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah seorang manusia. Padahal tidak. Ini salah. Ini keliru. Ini nyeleweng. Ini sesat. Kalau Roh Kudus yang dijanjikan kepada murid-muridnya seorang manusia. Itu tidak benar. Roh Kudus menyertai orang-orang percaya untuk selama-lamanya. Tadi sudah saya katakan berbeda pada zaman perjanjian lama, hanya orang-orang tertentu. Tapi di zaman PB menyertai selama-lamanya bagi orang-orang percaya yang disebut bangsa pilihan Allah. Jadi Roh Kudus adalah roh kebenaran, bukan manusia. Tetapi pribadi ketiga dari Allah Tritunggal adalah roh, bukan kasat mata. Roh yang menuntun kepada kebenaran. Kebenaran dalam hidup, kebenaran dalam keselamatan, kebenaran dalam keluarga, kebenaran di dalam pernikahan, kebenaran dalam memeluk agama atau beriman. Dunia tidak akan mengenalnya. Ayat 17. Dunia tidak mau menerimanya. Tetapi orang-orang percaya mengenalnya. Oleh karena Roh Kudus mau tinggal kepada orang-orang percaya. Roh Kudus tinggal dalam orang-orang percaya karena dengan kedaulatannya Dia sudi tinggal dalam hati orang-orang percaya. Puji Tuhan, haleluya saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena predestinasinya kepada kita. Orang-orang Kristen adalah milik Kristus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia. Kedatangan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus baik dinubati oleh Nabi Yoel zaman perjanjian lama maupun dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Digenapi pada hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitannya dari orang mati atau 10 hari setelah kenaikannya ke surga. Kisah Rasul pasal 2 ayat 16-17 berkata, tetapi itulah yang difirmankan Allah perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Saudaraku, Tuhan Yesus turun ke dunia hanya satu kali. Setelah itu kembali ke surga. Tidak naik turun ke surga. Demikian pula Roh Kudus datang di dunia satu kali saja. Serta mendiami orang-orang percaya satu kali. Sehingga kita tidak perlu didiami secara berulang-ulang. Tidak perlu penumpangan tangan hamba-hamba Tuhan setiap tahun. Setiap memperingati hari Pentakosta. Karena Roh Kudus itu sudah tinggal ketika orang-orang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat. Pada waktu itu dia tinggal selama-lamanya dan tidak diulang-ulangi di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Dalam memperingati Pentakosta tahun 2020 ini, firman Tuhan mengingatkan kita orang-orang percaya bahwa Roh Kudus telah mendiami, telah menerangi, mengajar, menguasai, mengendalikan, menyertai sampai akhir zaman. Semangat dalam bersaksi, jangan malu, jangan takut. Itulah gereja yang sejati. Amin. Selamat pagi, selamat Hari Pentakosta. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Sungguh kami datang kepadamu dikuatan akan kebenaran firman-Mu yang telah diilhamkan di dalam kitab suci. Kami memuji Engkau, bersyukur oleh karena kami berada di dunia ini yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Roh Kudus mau diam di dalam hidup kami. Sehingga kami memboleh kekuatan, kami mendapat keterangan, kami mendapat suatu pijakan yang kuat untuk menghadapi segala kesulitan di dunia ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan, Kau tanamkan firman-Mu yang indah ini ke dalam hati kami, ke dalam hati seluruh jemaat-Mu. Sehingga semakin hari semakin bersandar kepada Tuhan, semakin hari semakin percaya kepada-Mu. Semakin hari semakin bekerja giat di ladang Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati imannya, berkati pekerjaannya, berkati kuliah dan sekolahnya. Kami menyerahkan hidup seluruh jemaat-Mu ke dalam kuasa Tuhan. Baik yang berada di pusat, yang berada di pos PI Pucang Said maupun pos PI Seraget. Tuhan berkati. Jadikan kami alat-alat Tuhan yang sederhana. Jadikan kami orang-orang yang berani menjadi garam dan terang dunia. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, kerajaan-Mu diperluas. Oleh karena doa kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita pelajari, kita renungkan dalam memperingati Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Oleh sebab itu, marilah kita tutup ibadah pada pagi hari ini dan sebelumnya kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Turunlah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menolong, menguasai, mendampingi, dan menuntun hidup kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.